Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang berkenan hadir secara langsung di ruang interaktif dan yang hadir di Zoom. Alhamdulillah ini pagi ini sepertinya yang memenuhi ruangan ini sangat banyak nih, dan yang di Zoom juga saya lihat ada 12.000 mata memandang yang hadir pada pagi hari ini. Ya, kita tepuk tangan. Untuk memulai pagi ini, saya pengen memberikan semangat untuk kita semua, supaya tidak lupa bahwa kita ada jagoan, khususnya kita PPKD. Kalau saya bilang PPKD Super, jawabannya apa Bapak Ibu? Lebih dari biasa. Dengan semangat ya Bapak Ibu. Yang di Zoom juga bisa membuka mic-nya supaya sama-sama ikut merasakan semangatnya pada pagi hari ini. BPKD Super. Lagi. Satu kali lagi. BPKD Super. Lagi. Biasa. Alhamdulillah. Semangat banget ya nih. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom juga, yang ikut berpartisipasi dengan mengucapkan semangat pagi hari ini. Sebelum memulai, yang saya hormati Kepala Badan BPKD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Michael Rolandi Jesna Brata, dan Ibu Wakil Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta, Ibu Fatima, Sekretaris BPKD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Taruna Angkasa, serta narasumber kita pagi hari ini yang sangat kita tunggu dan nanti-nanti, Bapak Dwi Sugowasono. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu. Yang di Zoom juga kalau mau tepuk tangan boleh itu sambil di unmute supaya kita terdengar juga gemuruhnya di sini. Serta Bapak Ibu perwakilan dari konsultan BPSDM untuk BPKD yang telah bergabung bersama kita secara virtual di Zoom, Ibu Ratna Sari Susanti dan Ibu Helena Rasulina Sembiring berkenan hadir pada pagi hari ini bersama kita. Tidak lupa Bapak Ibu yang hadir secara langsung maupun virtual yang saya hormati dan saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan semangat untuk hadir di acara POIN atau Komunitas Inovasi Keuangan BPKD Provinsi DKI Jakarta. Ini merupakan acara yang kedua kalinya kita selenggarakan. Alhamdulillah hari ini temanya mungkin sangat dinanti-nantikan sama Bapak Ibu karena ini berkaitan langsung dengan aktivitas kita, pekerjaan kita. Karena dengan adanya tema hari ini mungkin membuka wawasan dan cakrawala hasanah keilmuan kita semua yang kemudian nanti disampaikan bagaimana cara kita pilih kode rekening nih. Saya spill sedikit ya, kode rekeningnya seperti apa atau untuk itu tema yang kita pilih hari ini adalah penggunaan kode akun anggaran belanja pada penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Tema bukan sembarang tema nih, karena setiap kerjaan kita apalagi yang ada di lingkup pemerintah ini adalah berdasarkan anggaran dan aturan. Tanpa adanya anggaran dan aturan, kita semua tidak bekerja itu. Termasuk gaji nih Bapak Ibu. Kita bekerja tentunya kita mendapatkan hasil pekerjaan kita ini. Semangat dan kita. Pemilihan kode akun dan belanja yang tepat, mungkin kita nggak ada ongkos hari ini. Karena nggak cair mungkin kita ini. Terkendala dengan pencairan karena kita menggunakan untuk lebih dalamnya nanti narasumber kita yang menyampaikan nih. Karena kita semua sebagai pelaku pelayanan publik, pegawai pemerintahan yang tidak terlepas dari aturan dan kode akun dan penganggaran ini, kita sama-sama perhatikan nih. Karena ini berkaitan langsung dengan fundamental kita sebagai pegawai pemerintah nih. Karena kita bergerak berdasarkan anggaran dan aturan. Dan
menjalankan roda pemerintahan ini. Mungkin langsung saja ke narasumber kita. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dan aplaus kepada Bapak Ibu Yusuf Mawarno. Silakan kita. Oh ya, jadi izin Bapak Ibu nih saya ulangi, ini saya diminta nih. Kebetulan hari ini saya sudah menyiapkan pantun. Kan tadi ada Bapak Ibu yang pantunnya mana, sengaja itu gimmick. Supaya saya melihat nih Bapak Ibu dengan terbiasanya acara-acara yang ada pantun ini merupakan budaya-budaya kita nih yang ada di pekerjaan ini. Langsung saja. Pagi tenang, suasana tertata. Kakak. Semangat hadir dari berbagai pihak. Kakak. Mari berdiskusi dengan cermat dan nyata. Kakak. Demi anggaran yang tertib dan bijak. Langsung saja Bapak Ibu. Aku udah teman pasti. Cukup satu dulu Pak. Baik, terima kasih Mas Moderator yang sudah membuka acara kita dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri acara Koin BPKD supaya menambah wawasan dan sebagai bahan diskusi kita yang akan menunjang tupoksi kita sehari-hari. Sebelumnya izinkan saya menyapa yang saya hormati Bapak Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Michael Rolandi Casmata Branta, kemudian yang saya hormati Wakil Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta Ibu Fatimah, dan saya hormati Sekretaris Badan, para Kepala Bidang, Kepala UPT, dan para Kepala Subwilayah. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu dan seluruh peserta yang hadir pada acara koin hari ini. Terima kasih banyak sudah berkenan bergabung. Acara koin kita pagi hari ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Moderator kita mengenai penggunaan kode akun yang tepat. Jadi kode akun yang tepat Jakarta Hebat. Sebelum kita membahas mengenai kode akun, mungkin kita bisa flashback ke belakang untuk melihat seberapa pentingnya penggunaan kode akun yang tepat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Jadi, kalau kita melihat perencanaan dan penganggaran ini adalah bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah ini seperti kita sama-sama ketahui ini meliputi perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Nah, tadi sudah disampaikan bagian dari pengelolaan keuangan daerah itu yang pertama-tama adalah perencanaan dan penganggaran. Ini adalah fase yang sangat krusial untuk Pemprov DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan program kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat, membangun DKI Jakarta, melaksanakan program-program prioritas gubernur, dan juga mendukung program pemerintah pusat. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana Permendagri 86/2017 tentang tata cara perencanaan anggaran dan pengawasan pembangunan daerah disebutkan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah, gitu. Sehingga perjalanan daerah itu adalah suatu proses untuk merumuskan arah kebijakan program kegiatan pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD pada 1 tahun anggaran. Jadi kalau kita melihat perencanaan ini titik awal dari semua program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Intinya kalau di perencanaan ini menentukan apa sebenarnya yang mau dicapai oleh Pemprov DKI Jakarta. Rencana ini harus mengacu kepada eh, rencana pembangunan jangka panjang daerah, kemudian atau RPJMD, kemudian rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, dan rencana kerja pemerintah daerah. Jadi memang sudah secara komprehensif ada rambu-rambunya yang tidak boleh dilanggar supaya tetap on track apa yang mau dicapai di RPJMD, RPJMD, kemudian RKPD. Nah itu nanti dituangkan dalam proses perencanaan yang akan kita lakukan. Itu. Kemudian Rensta dan Renja OPD itu akan menjadi dasar untuk menyusun program dan kegiatan pada masing-masing SKPD. Sebagai contoh, kalau perencanaan itu misalnya ya, pemerintah daerah mau menargetkan angka penurunan angka pengangguran. Gitu. Nah ini program yang sangat penting. Itu nanti dituangkan tuh di dalam RPJMD, RPJMD, kemudian RKPD. Itu akan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran. Aktualisasikan misalnya oleh Dinas Tenaga Kerja untuk penurunan pengangguran, misalnya bikin kegiatan semacam program pelatihan kerja. Nah, itu jadi gambarannya seperti itu secara sederhana. Kemudian di perencanaan ini kan kita bicara semuanya itu program, kegiatan, sub kegiatan. Kalau kita ada juga tambahan aktivitas, ditambah juga dengan indikator, kemudian tujuan dan atribut-atribut yang diperlukan untuk mengakses capaian dari perencanaan yang akan dilakukan tersebut. Nah, jadi gimana nih caranya supaya program kegiatan kegiatan itu bisa dijalankan? Tentunya perlu anggaran untuk supaya itu bisa dilaksanakan. Nah, itu ada di proses fase penganggaran. Nah, kalau di sini penganggaran daerah merupakan penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD. Ini sebagaimana termaktub dalam Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau tadi perencanaan program kegiatannya, penganggaran ini uangnya nih. Uangnya yang akan digunakan untuk menjalankan program kegiatan tersebut. Penganggaran APBD dalam proses penyusunan APBD ini akan dituangkan dalam bentuk angka. Itu dimasukkan ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara rinci, secara detail. Jadi nanti itu dimasukkan ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan tersebut. Jadi intinya kalau penganggaran itu adalah menghitung dan menetapkan berapa sih biaya untuk mewujudkan rencana tersebut. Gitu. Proses penganggaran ini mengacu pada RKPD. Jadi pelaksanaannya mengacu pada RKPD dan KUA PPAS. Gitu. Kalau sesuai Permendagri 77, fasenya pada saat penyusunan RKA dan Raperda APBD. Kalau tadi kita ambil contoh program penurunan pengangguran, gitu kan? Mungkin program pelatihan kerja ada di dinas tenaga kerja. Nah itu kita masukin tuh berapa sih dana yang dibutuhkan? Misalnya 10 miliar untuk tahun depannya, maka itu akan masuk di anggarannya dinas tenaga kerja, kemudian akan diakumulasikan menjadi dinas tenaga kerja. Jadi dari sini kita bisa tahu ya hubungan antara perencanaan dan penganggaran gitu kan. Jadi kalau perencanaan itu apa dan bagaimana gitu kan arah program kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian kalau penganggaran itu berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan tersebut.
Selanjutnya, next. Jadi apabila kita melihat perencanaan dan penganggaran yang tadi sudah saya sampaikan, maka sebenarnya kalau nggak ada perencanaan yang baik, anggaran yang kita gunakan bisa salah sasaran, nggak efektif, nggak efisien gitu, nggak ada rambu-rambunya. Gitu. Tapi kalau perencanaan nggak ada uangnya, nggak bisa jalan juga, Mas Moderator. Iya. Jadi memang dua-duanya ini saling terkait. Dua-duanya saling terkait. Nah, untuk masuk ke penganggaran, uangnya nih masuk ke penganggaran, ya kan tadi udah ada program, kegiatan, subkegiatan, aktivitas kita untuk lebih rinci lagi. Nah itu kita memerlukan yang namanya kode akun. Ya, betul. Apa sih itu kode akun gitu? Kalau kita melihat Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, verifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, kode akun ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dalam APBD gitu. Nah, kode akun ini di Permendagri 90 ini tingkatannya berjenjang nih, Mas Moderator dan Bapak Ibu semua. Betul. Dibagi dari mulai dari kelompok pendapatan, belanja, pembiayaan, kemudian jenis, objek, rincian objek, dan sub-rincian objek. Jadi kode akun ini merupakan identitas utama dalam penganggaran dan juga nantinya sistem akuntansi kita gitu untuk penyusunan laporan keuangan itu berkaitan jalannya dari depan ke belakang itu ngalir ya simultan gitu ya. Simultan betul. Nah kode akun ini dibikin standar sama Kemendagri sehingga semua daerah itu punya kesamaan nasional itu Pak. Nasional. Betul. Jadi semangat kita untuk penyeragaman satu data pemerintah pusat untuk kebutuhan mereka melakukan analisa, kemudian melihat pembangunan, perkembangan, kemudian hal-hal apa yang masih menjadi masalah itu bisa dipetakan dengan penggunaan kode akun yang seragam di seluruh daerah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa sih penggunaan kode akun ini harus tepat? Nah, ini yang betul, ini yang menjadi fokus utama sebenarnya diskusi kita hari ini. Gitu, teman-teman juga udah pada nungguin ini, Pak. Oh ya, yang kebetulan teman-teman udah pada nungguin sebenarnya apa itu? Betul. Jadi sebelum masuk ke sini, saya sengaja untuk membawa kita yang mendasari urgensi penggunaan kode akun ini tepat. Nah, itu Pak sebenarnya. Betul. Jadi kita lihat dulu perencanaan itu apa, penganggaran itu apa, kode akun itu apa gitu. Jadi nanti kita punya gambaran utuh. Kenapa sih kode akunnya nggak boleh salah nih? Gitu Mas. Nah, itu betul Pak. Iya. Betul yang kita tunggu-tunggu nih. Betul. Jadi penggunaan kode akun ini harus tepat ini karena menjadi acuan nasional dalam klasifikasi baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan gitu. Jadi memang kita harus patuh pada regulasi Permendagri 90 dan pemutakhirannya dalam penggunaan kode akun ini supaya nanti klasifikasinya seragam. Artinya ini gitu. Pemerintah pusat langsung memantau ya Pak. Betul. Mereka memantau penggunaan kode akun ini gitu. Makanya kemudian pada saat raperda kita jadi, kita kirim cuma ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi. Salah satunya adalah ketepatan penggunaan kode akun. Oh, jadi ini menjadi salah satu indikator buat dievaluasi gitu ya Pak? Betul, Mas. Ini sangat penting gitu ya Pak ya? Penting sekali, sehingga diusahakan SKPD UKPD itu jangan sampai salah menggunakan kode akun ini. Karena ini pengaruhnya sampai ke tahapan-tahapan berikutnya gitu ya Pak? Betul, sampai ke tadi. Nah, ini juga jadi kita dalam tata kelola keuangan yang baik gitu loh Mas. Secara pertanggungjawabannya betul, secara pertanggungjawaban karena kalau salah memilih kode akun, ya kan, ini bisa jadi salah analisa pengambilan keputusan, gitu kan. Sebagai contoh ya, misalnya belanja pegawai kita catat sebagai belanja barang. Kode akunnya salah Mas. Jadi salah nih. Salah nih kode akunnya. Case-nya nih Pak. Betul.
itu akan mencerminkan kondisi belanja pegawainya jadi nggak real, Mas. Kita ya, Pak, Oh, ya. kita bisa banyak kita ngomong. Hal seperti itu yang bisa menjadi potensi temuan baik dari Kemendagri maupun BPK pada saat kemudian itu juga bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap aturan yang sudah ditetapkan, Mas. Gitu. Sudah Betul. diarahkan gitu ya, Pak, ya, tidak dipatuhi. Betul, tidak dipatuhi. Walaupun nggak sengaja, tapi nanti eksesnya bisa-bisa gitu. Kalau seandainya yang salah itu adalah kode akun yang memang menjadi perhatian pemerintah pusat, ya kan, misalnya pegawai, kemudian belanja pembangunan infrastruktur, kemudian hibah, bansos, ya, di belanja-belanja yang memang sensitif gitu kan untuk pemerintah daerah. Kemudian ini juga bisa menjadi yang tadi saya sudah sebutkan menjadi potensi temuan dari pemeriksaan BPK, gitu. Karena BPK sangat memperhatikan ketepatan dalam penggunaan kode akun. Karena larinya nanti ke kebijakan yang salah gitu ya, Pak, ya. Impact gitu ya, Pak, ya. Makanya BPK concern terhadap kode akun gini ya. Gitu. Nah, ini kalau salah, ini bisa jadi nilainya nih sama pemeriksa itu bisa jadi pertama misalkan statik, bahkan bisa jadi juga ada temuan kerugian daerah sampai gitu menimbulkan kerugian gitu ya, Pak. Ini sangat penting dan krusial ini, Pak, ya. Dan ujung-ujungnya kalau misalkan dianggap material berpotensi buat menurunkan status laporan keuangan kita, Mas. Yang WTP ini artinya kita tuh mempengaruhi satu-satunya dengan ini ya, Pak, ya. Teman-teman yang khususnya di bagian perencanaan dan penganggaran ini harus ini nih sama-sama mendukung kita karena WTP adalah budaya kita gitu. Luar biasa, Mas Moderator, tepuk tangannya. Kemudian kesalahan penggunaan kode aktif ini saya mungkin membicarakan dulu aksesnya ya, Mas Indra ya. Baik. Supaya menjadi apa ya perhatian teman-teman SKPD UKPD dan khususnya di BPKD gitu ya. Ternyata sebesar itu ya salah kode akun ya gitu ya. Iya. Gitu. Jadi nanti juga bisa mengakibatkan perbandingan data antar daerah jadi nggak valid, Mas. Oh seperti itu ya, Pak. Betul. Jadi nanti misalnya belanja pegawai di DKI sama di Sumatera Selatan misalnya. Sumatera Selatan kok di masih di bawah mandatory spending, di Sumatera Selatan di atas mandatory spending gitu kan. Di Sumatera sama kode akun, Mas. Oh gitu. Gitu kan, jadi perbandingan antar daerahnya nggak tepat gitu kan, misalnya di Sumatera Selatan. Oke, secara proporsionalnya berbeda. Ini sekali gitu ya, Pak. Betul. Tapi yang paling penting adalah kesalahan dalam dengan gitu. Kebijakan daerah, kepala daerah gitu ya, Pak, ya. Bisa salah Penting nih artinya, Pak, ya. Ya kan, bansos dicatat belanja batas, ya kan, dicatat belanja bantuan keuangan. Itu langsung bisa mempengaruhi kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang nantinya akan berefek sistematis, Mas, di Pemprov, di pemerintah daerah. Bansos dan hibah pun gitu. Artinya niat baik pun kalau tidak diiringi dengan penggunaan kode akun yang baik, tidak bisa terrealisasi gitu ya, Pak. Jadi niat baik itu nggak cukup gitu ya, harus dengan ini kebijakan dan aturan yang tepat nih teman-teman. Ya nih. Jadi memang kita harus taat gitu ya. Bisa juga bagus. Next selanjutnya. Nah, di sini kalau kita coba melihat
data laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap kesalahan penggunaan kode akun. Kita mengambil sampling SKPD. Ya, ada SKPD. SKPD-nya ada dinas damkar, sekretaris daerah, sama dinas sosial, gitu kan. Nah, kalau di dinas damkar ini kesalahannya adalah ini real ya, dari laporan hasil pemeriksaan BPK. Jadi ini udah pernah terjadi ini, Ya. artinya ini bukan melihat ke sisi buruk, tapi ini sebagai pembelajaran kita nih bahwa memang ada case yang nyata bahwa penggunaan kode akun ini seperti itu ya Pak. Betul, betul Mas. Jadi ini beneran nih Mas, tahun 2024 kemarin. Oke Pak, baik. Di damkar ini ada pengadaan distress signal unit sebesar 15,8 miliar. Ini dicatat sebagai persediaan. Oh, gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat distress signal unit ini memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Sehingga seharusnya Mas, kode akun yang digunakan itu adalah kode akun belanja modal yang nantinya akan dicatat. Jadi ini termasuk sebenarnya alat distress signal alat gitu ya Pak ya. Betul. Dan harus dia masuk kategori sebagai aset tetap. Aset tetap, Ya, tapi usianya 12. oke, ada kategorinya gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian negatif kapitalisasi dan memenuhi kategori itu jadi. Betul. Nah, ini efeknya apa nih Mas Indra kalau salah kayak gini? Gimana tuh Pak? Ya, mungkin ini bisa berpotensi aset hitam, ada set dan bisa hilang Mas. Ini iya, karena nggak kecatat dikit. artinya tidak ada ini ya kontrol dan pengawasan karena dia nggak kecatat dikit. Nah, itu kan luar biasa Mas. Ada potensi kehilangan alat yang harganya 18 dan 15,8 miliar. Itu tidak sedikit itu ya Pak ya. Betul. Kemudian kalau kita lihat di sekretaris daerah, ini ada kegiatan penataan aset dan bangunan di komplek balai kota sebesar 13,8 miliar dicatat sebagai belanja Barjas. Kemudian ada juga pengadaan dan penggantian atap aset tetap peralatan mesin dicatat sebagai belanja Barjas. Padahal itu juga seperti yang tadi masuk sebagai kriteria sebagai aset tetap. Betul. Selanjutnya kita ke dinas sosial. Di sini ada pengadaan tenda pengungsi. Nah, cuman pengadaan tenda pengungsi ini tidak memenuhi salah satu kriteria aset tetap Mas. Oh, seperti itu Pak? Iya. Kalau kita lihat di sini, ini untuk diserahkan kepada masyarakat. Walaupun nilainya besar 1,3 miliar, ya kan? Tapi kalau tidak diserahkan kepada masyarakat, itu kita tidak catat sebagai aset tetap Mas. Oke. Betul. Sehingga kode akun yang harus digunakan adalah kode akun untuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, bukan kode akun belanja modal, peralatan dan mesin. Oh ini ya Pak ya. Ini contoh ini contoh yang baik aja nggak cukup nih teman-teman, kita iringin dengan aturan yang tepat. Seperti itu. Jadi kita sampai yang tadi Mas moderator sampaikan. Baik Pak. Betul. Kebetulan penilaiannya Mas Indra. Oh itu ya Pak. Buat Mas Indra ini sebagai catatan ya mungkin ya. Perhatian terhadap. Tapi berkaitan langsung dengan masyarakat seperti ini. Orang yang sedang kena bencana gitu kan, karena kalau niat baik aja kita mau bantu orang nggak cukup itu, balik lagi tuh harus diiringi dengan aturan yang tepat gitu ya Pak. Baik. Betul. Oke, tadi kita sudah sampaikan ekses ya daripada kesalahan penggunaan kode akun, plus juga temuan-temuan BPK yang benar terjadi di kita, di SKPD kita. Kemudian selanjutnya, baik. Ternyata temuan-temuan BPK ini perlu ditindaklanjuti Mas Indra sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya perencanaan penganggaran ke depan ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Gitu. Jadi kalau dari perencanaan penganggarannya rapi, nanti pada saat penyusunan laporan keuangan juga jangan smooth Mas untuk meminimalisir temuan berulang yang akan terjadi ke depan. Nah, beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan rekomendasi dari BPK ya, kita disuruh bikin pedoman untuk penggunaan kode akun nih Mas Indra. Udah ada aturan gitu ya Pak ya? Betul, kita harus bikin aturan ya, supaya nanti itu dijadikan acuan seragam oleh seluruh SKPD UKP. Alhamdulillah untuk
rekomendasi yang pertama ini kita sudah penuhi eh, dengan telah ditandatanganinya surat edaran Sekda nomor 27 garing SE garing 2025 tentang penggunaan kode akun belanja barang dan jasa serta modal dalam penyusunan APBD. Seperti itu ya Pak. Betul. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai untuk menyusun SE tersebut, sudah ditandatangan, dan ini akan menjadi acuan bagi seluruh SKPD-UKPD dalam memilih penggunaan kode akun yang tepat. Jadi kita tuh sudah bergerak cepat ya Pak ya buat memitigasi supaya hal ini tidak terjadi lagi nih. Ya, mungkin teman-teman yang ada di luring maupun di ruang interaktif bisa dicari nih SE terkait dengan di sini ataupun langsung minta ke teman-temannya di bidang anggaran, nanti mungkin minta share supaya tidak terjadi lagi nih, karena ini kan sangat krusial nih seperti itu. Nanti berarti sangat baru Pak ya, ini merupakan produk baru ya. Produk baru tahun 2025, walaupun memang ada beberapa muatan yang mengacu kepada SE yang lama, tapi kita bikin penyempurnaan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi kita. Oke, baik Pak. Nah, kemudian rekomendasi yang selanjutnya adalah kita membuat SOP, Mas. Ada SOP-nya? SOP untuk BPKD dan SKPD menjalankan prosedur pemilihan kode akun yang tepat. Oke. Nah, SOP ini akan menjadi penyeragaman Mas bagi SKPD-UKPD dan BPKD dalam melakukan proses pengecekan dan pemeriksaan penggunaan kode akun dalam penyusunan APBD nanti. Jadi biar jelas Pak ya, apa buat apa, fungsinya apa gitu ya Pak. Betul. SOP ini diatur gitu. Betul sekali Mas. Dan kita nanti akan melakukan sosialisasi. Oh, ini akan disosialisasikan juga nih. Oh, artinya ini merupakan langkah awal ya Pak ya, buat memperkenalkan bahwa ada produk baru ataupun ada aturan nih terkait ini, nanti akan disosialisasikan secara masif. Betul. Kita akan sosialisasikan penggunaan SE 27 dan SOP yang sudah kita susun supaya nanti SKPD-UKPD tahu nih gitu bahwa ternyata Pemprov DKI Jakarta udah punya acuan untuk pemilihan kode akun yang tepat. Sama. Jadi ini, nah bersyukurlah Bapak Ibu yang hadir hari ini nih. Jadi mendapatkan kesempatan eksklusif nih. Jadi sebelum barang ini kita publikasi, Bapak Ibu semua sudah tahu nih, dapat bahwa ada informasi terkait ini ya Pak ya. Betul. Lebih dahulu nih, mulai nilai plus nih Pak buat yang hadir hari ini semua gitu ya. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Narasumber sudah memberikan ilmunya. Betul. Coba kita lihat sedikit ya Mas ya, muatan-muatan yang ada di dalam SE 2025 ini. Nah, yang pertama di dalam SE ini mengatur penggunaan kode akun belanja, tumbar jas, serta belanja modal gitu. Apa aja sih yang kita harus pakai belanja barang jasa dan mana yang kita harus pakai belanja modal. Kalau belanja modal, pemakaian barang ini di atas 1 tahun atau 1 tahun. Ya, itu di atas 1 tahun. Kemudian barang ini untuk digunakan sendiri Mas untuk kepentingan Pemprov DKI Jakarta, baik menunjang kinerja maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi nggak hanya untuk dijual, bahkan diserahkan atau diserahkan kepada pihak lain gitu. Dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sendiri gitu ya. Itu Mas. Kemudian nilai belanjanya ini di atas batas minimal kapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Mas. Jadi kita ada Pergub 67 tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi. Nah ini harus di atas nilai batas kapitalisasi tersebut, baru kita bisa catat menggunakan belanja modal. Oh, jadi ada batasan nilainya pun gitu Pak. Satu buat kriteria yang harus dipenuhi, ini harus ini ya Pak, bersifat harus dipenuhi karena ini bukan apa ini, dan jadi salah satu tidak memenuhi kriteria berarti dia tidak termasuk ke jenis belanja modal gitu ya Pak. Oke. Kapitalnya tadi contoh yang khusus Mas ya. Oh, nilainya besar, kemudian mungkin di atas 12 bulan, tapi ternyata buat masyarakat. Oke. Nah itu nggak bisa tuh kita harus gugur ya seperti belanja modal atau nanti kita untuk sebagai. Oke, baik Pak. Kemudian selanjutnya untuk
penganggaran belanja atas pemeliharaan barang atau aset tetap setelah perolehan aset tetap agar menggunakan kode rekening belanja yang menambah aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, itu kan pengadaan baru mas. Yang baru begitu. Nah, Dapatkan aset kalau baru gitu ya. betul, kalau yang nomor 2 ini adalah aset yang sudah ada, Sudah ada. kita mau lakukan atas aset tersebut. Oke. Gitu. Nah, belanja pemeliharaan itu bisa kita kapitalisasi mas. Kita bisa jadikan penambah aset tetap. Oke. Kalau dia memenuhi mas. Itu yang pertama adalah manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara ini bertambah ekonomis atau efisien. Kemudian umurnya bertambah, Umurnya bisa menambah volume kapasitas produksi dan menambah kapasitas produksi, bertambah volume dan atau menambah kapasitas produksi. Yang pertama, kita nilai kapitalisasi sesuai dengan pergub tentang kapitalisasi. Jadi tetap nilainya mengacu ke batas minimal kapitalisasi yang baik. Kalau di luar dari dua hal ini maka kita catat itu sebagai belanja pemeliharaan biasa. Oh, pemeliharaan biasa gitu. Tidak perlu kita catat sebagai belanja modal. Kriteria ini harus dipenuhi yang tadi ya Pak gitu. Betul, kriteria harus semuanya dipenuhi. Nah, di slide selanjutnya ini yang tadi yang saya sampaikan bahwa pemeliharaan atas aset yang sudah ada ini akan menggunakan kode barang. Belanja barang atau jasa pemeliharaan jika pemeliharaan itu hanya pemeliharaan yang sifatnya rutin mas. Rutin, kemudian untuk mempertahankan aset tetap supaya berfungsi normal kembali. Jadi nggak ada tuh dia nambah umur, nambah kapasitas produksi, nambah volume itu nggak ada. Cuma bikin dia normal lagi aja. Betul. Fungsionalitasnya untuk mempermudah suatu aset. Jadi selain dijelaskan pada angka 1 dan 2 di pasal sebelumnya di SE 27 ini. Berarti sangat jelas ya Pak perbedaan-perbedaannya. Jadi memang kita bikin SE ini sejelas mungkin mas supaya tidak ada kebingungan di SKPD KPD untuk memilih kode akun yang tepat mana sih yang gratis mana yang modal itu jadi masalah gitu. Jadi semangatnya itu walaupun tidak dijelaskan secara verbal, mungkin secara dibaca pun orang sudah paham gitu ya Pak ya. Betul, harapan seperti semangatnya gitu. Betul. Ya Pak. Kemudian di poin selanjutnya untuk penggunaan akun belanja modal atas penganggaran dari jasa konsultasi perencanaan pengawasan ini kenapa kita bikin spesifik ya Mas Indra ya? Karena memang yang sering jadi temuan pemeriksaan ini adalah perencanaan pengawasan untuk pembangunan konstruksi gitu. Atau kalau kita suka sebut X-1 atau pengawasan X-1 gitu ya Pak ya. Jadi tahun sebelumnya gitu. Betul. Nah ini akan sudah menggunakan kode akun belanja legal supaya nanti pada saat aset tersebut jadi dia langsung tercatat sebagai penambah aset. Otomatis. Kita punya sistem yang dikelola BPAD namanya sistem penatasan dan pengelolaan aset tetap. Oke, ada di BPAD. Betul. Nah, mereka itu akan terintegrasi dengan belanja modal yang kita catat dalam perencanaan penganggaran itu otomatis menjadi aset tetap mas. Secara otomatis. Betul, luar biasa. Jadi memang kita sudah membuat sistem yang terintegrasi dari kami mas supaya otomatis untuk yang menggunakan kode akun belanja modal tercatat sebagai aset tetap. Oh, dari sudah secanggih itu ya Pak ya. Mungkin bisa. Tepuk tangan dulu mungkin nih. Artinya sistemnya sudah ada secara otomatis dan tinggal bagaimana kita menggunakan cara tepat gitu yang penting Pak ya. Walaupun canggih itu bagaimana, tapi kalau tidak tepat penggunaannya pemilihan cuma gitu ya Pak ya. Ya. Salah juga gitu loh. Nah, masih berat. Poin berikutnya poin 5. Ada salah konsultasi untuk perencanaan S1 dan pengawasannya. Itu kan masuknya di belanja barang dan jasa ya. Nah, ini di poin 5 kita memberikan ruang bahwa
Dalam hal belajar konsultasi perencanaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud yang keempat di atas, menggunakan kode akun belanja barang dan jasa, maka perlu dilakukan kapitalisasi pada peserta. Oh, secara manual gitu jadi Pak. Betul. Artinya ada alternatif. Ada alternatif. Jadi kita membuka ruang untuk ibu supaya meminimalisir temuan pemeriksaan nanti pada saat laporan. Seperti itu. Betul. Jadi nanti di Sierra itu ada menu untuk kapitalisasi belanja yang menurut asesmen SKPD ini masuk kriteria sebagai penambah manfaat aset tetap untuk bisa digunakan. Betul. Jadi ada dua cara gitu Pak, mau otomatis atau manual. Nah, Kayak mobil jadi gitu ya Pak. Ada mobil otomatis, ada mobil manual. oh ya, betul. Nah, tinggal teman-teman berarti Bapak Ibu semua pilih, kita semua dipilih mau yang otomatis, yang manual. Sudah ada alternatifnya seperti itu. Betul. Tapi diarahkan lebih baik otomatis gitu ya. Ini yang gitu ya Pak ya, supaya mencegah kelupaan dan kelalaian kita. Ini sudah Mas Indra. Kemudian hari ini. Tepuk tangan ini ya Pak kita. Kadang memang SKPD itu suka lupa atau lalai Mas. Manusiawi ya, gitu ya. Karena memang SKPD yang tupoksinya konstruksi kan banyak mereka masih pengawasan dan pengawasan perencanaannya gitu. Kadang suka kelewat tuh, mereka nggak melakukan kapitalisasi ke aset tetap hidupnya. Jadi kita mencegah itu, maka kemudian dari awal ya udah deh belanja modal. Supaya otomatis tadi memang eliminasi nih tadi yang sifat manusiawi yang suka lupa gitu ya. Betul, Mas Indra. Baik, kalau kita lihat di slide selanjutnya nih Mas Indra, di sini kita bisa bikin OP untuk asistensi penggunaan kode akun pada penyusunan APBD. Jadi kita bisa lihat di sini setiap tugas dari SKPD UKPD, kemudian BPKD, sebagai BPKD wilayah, di bagian mana mereka melakukan pemeriksaan atas penggunaan kode akun itu sudah diatur di SOP ini Mas Yuda. Udah ada ini ya. Betul, SOP ini kita buat dalam rangka pemenuhan rekomendasi dalam pemeriksaan BPK. Oh, dalam rangka itu tadi dibuatlah SOP ini kita. Jadi memang berjenjang kalau kita lihat di sini pada saat KPD UKPD sudah melakukan input Mas Yuda ke dalam smart planning budgeting saat dalam penyusunan sebenarnya kalau kita ada begitu itu kan jadi kita dari awal sudah menggunakan kode akun pada fase perencanaan Mas. Jadi kita KPD sudah satu langkah di awal gitu ya Pak. Di awal dan proses penggunaan kode akun ini berjenjang Mas Indra. Dari SKPD sendiri sudah ada proses verifikasi di SKPD ini. Oh seperti itu. Betul. Nanti setelah dirasa sesuai, maka kemudian dia akan mengalir ke BPKD. Nah ini nanti teman-teman penyelia baik di bidang maupun di suku wilayah melakukan asesmen ulang atas apa yang sudah dilakukan oleh SKPD UKPD. Arti peran kita tadi itu. Jadi memang pemeriksaan sudah berjenjang untuk menghindari kelolosan atas penggunaan kode akun dan tidak tepat tadi gitu. Betul. Baik Bapak Ibu rekan-rekan semua, Mas Yuda juga kemudian paparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan kode akun yang tepat pada proses penyusunan APBD. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Relator. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak narasumber kita, Bapak Di Suprawastono atas ilmunya yang kita sangat antusias nih Pak. Antusias kita berikan. Tepuk tangan satu kali lagi yang kencang. Yang itu mungkin bisa unmute ini biar tepuk tangannya terdengar gitu. Sama-sama merasakan kehadiran kita semua. Setelah tadi disampaikan oleh Bapak narasumber kita secara gamblang dan sangat aktualitatif ya Pak ya kondisi saat ini dan mungkin dengan fokus kerja kita terutama mungkin di teman-teman SKPD bagian perencanaan, penganggaran, PPK, PPTK gitu ya Pak yang punya anggarannya ya kegiatan ini sangat penting nih Bapak Ibu bahwa penggunaan kode akun itu dasar kita untuk menjalankan pekerjaan yang baik tanpa terkendala dan
minim temuan segitu ya Pak ya. Oh, memang impact-nya sebegitu panjang untuk mulai dari awal perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya nanti. Nah, artinya dengan adanya eh, materi yang disampaikan tadi, terus ada studi kasus ya Pak ya, yang menjadi contoh kita untuk mendapatkan pelajarannya tadi, terus juga ada bahan hukum yang sudah ditetapkan melalui SE tadi ya Pak ya, sama SOP tadi supaya menjadi eh, panduan kita, pedoman kita dalam bekerja nantinya. Nah, demikianlah mungkin tadi pemaparan gitu Pak, cukup seperti itu Pak. Padahal kita sebenarnya sangat masih bersemangat nih Pak nih untuk mendapatkan ilmunya tadi. Tapi karena memang uh, pemaparannya yang sudah selesai gitu ya Pak, mungkin teman-teman yang masih ada rasa kepenasaran gitu ya Pak ya, kepenasaran terhadap apapun kerisauan, keresahan ataupun ada yang mengganjal terkait dengan pekerjaan ataupun eh, mau ditanyakan terkait materi ini, curhat juga boleh Pak. Curhat ya, tapi curhatnya sesuai gini Bang, sesuai materi hari ini. Mungkin yang di Zoom maupun di interaktif kita beri tiga, di awalnya kita beri tiga penanya yang beruntung terpilih untuk menanya hari ini. Jadi kita yang pertama, siapa yang menanyakan pertama kali akan mendapatkan hadiah dari kita. Langsung dari saya. Saya akan beri uang tunai. Mungkin tidak terbayar belum bayar. Untuk pertanyaan awal siapa yang bertanya ya? Bapak yang di Zoom, Bapak Ibu yang di Zoom atau yang di ruangan ini boleh berpartisipasi juga nih. Rebutan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, ya saya sendiri mungkin yang akan bertanya ya Pak. Ya itu karena saya yang paling dekat nih. Saya yang paling dekat nih. Saya tahu urutannya dari sini, dari depan. Mohon maaf nih. Jadi penanya pertama yang beruntung adalah saya sendiri ya. Terima kasih Bapak Ibu kesempatannya. Untuk Pak Suko, Pak narasumber kita, saya tuh pernah Pak ditanya, karena saya kebetulan saya penyelia gitu ya Pak ya. Kebetulan penyelia, dinas-dinas yang baik gitu. Dan ada memang belanja yang mereka mau anggarkan, tetapi kode rekeningnya nggak ada nih Pak nih, sesuai dengan Kemendagri yang disampaikan tadi. Sudah ada pemutahirannya, ditunggu setahun sekali, setahun dua kali. Ternyata belum ada juga nih, padahal ini berlaku nasional belanjanya ini. Saya kasih contoh nih ya Pak ya. Jadi di dinas sosial lagi nih muncul hari ini. Jadi, iya, jadi dinas sosial itu ada belanja dia itu mau memulangkan orang terlantar gitu Pak, PMKS gitu kan. Tetapi ya tuh teman-teman kita yang di jalanan gitu kan, kita karena Pemda kita sangat ini kan suportif dengan masyarakatnya, sangat baik, makanya kita mau pulangkan ke daerah asalnya supaya mereka tidak terluntang-lantung di ibu kota ini gitu ya Pak ya. Nah, kode rekeningnya itu setelah dicek dari peraturan P90 atau Permendagri 90 sampai dengan pemutahiran yang terakhir sampai dengan terakhir hari ini nggak ada tuh Pak untuk memulangkan orang terlantar gitu. Jadi nah, belanja yang seperti ini Pak kita mengusulkan bahwa oh kita butuh nih kode rekening ini, belum ada nih kode rekening ini. Mungkin yang seperti ini ada nggak aturan gitu Pak? Apa bagaimana nih cara kita ininya mengakomodasi seperti itu Pak? Pertanyaan pertama langsung dijawab dulu mungkin ya pertanyaan pertama karena kan beruntung nih. Langsung dijawab Mas. Baiklah, gimana Pak? Pertanyaan yang bagus, Mas Indra. Jadi mungkin hal ini bisa terjadi di SPD lain ya. Jadi mereka butuh rekening tertentu, tapi kok rekening 90 pemutahirannya belum ada. Ya. Jadi memang Permendagri 90 dan pemutahirannya ini dibuat sedemikian rupa seragam seluruh Indonesia. Ini semuanya ada tujuannya Mas.
ada tujuannya, dasar hukumnya juga ada, bisa dipakai. Kalau tadi misalnya contoh kasus dinas sosial mau menggunakan masing-masing, tapi kode rekeningnya kok nggak pas nih, Nah, ya, gitu Pak. Betul Pak. aturannya untuk PNS ataupun non PNS atau pihak lain, tapi ada nih kegiatannya untuk melakukan pemulangan Nah, itu Pak. masyarakat tersebut gitu kan ya. Biasanya kan kita ada batasan kegiatannya buat apa sih, buat seminar apa konsultasi biasanya gitu Pak. Betul Pak. Betul. Nah, ini SKPD tadi terkait ini perlu membuat suatu aturan yang melandasi penggunaan kode rekening yang dibutuhkan tersebut, Mas. Baik. Jadi semua fiskal daerah yang berpotensi untuk dibelanjakan kepada masyarakat ini harus ada dasar hukumnya. Nah, dalam hal ini dinas sosial perlu membuat semacam apa, bisa pergub atau ketku untuk memayungi kebutuhan kode akun ini, Mas. Gitu. Gitu ya, Pak. Betul. Jadi harus ada Dasar. dasar hukumnya. Dasarnya. Betul. Nanti apabila dasar hukumnya sudah tersedia, sudah ada, maka kita bisa mengajukan permohonan kode akun kepada Kemendagri via Bina Keuangan Daerah. Bina Keuangan Daerah. Betul, sehingga nanti kode akun tersebut bisa disediakan pada proses pemutakhiran Permen berikutnya. Oh, berikutnya. Betul. Jadi nanti kita akan sampaikan ke Kemendagri dengan lampiran dari aturan yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah. Seperti itu. Betul, Mas Indra. Jadi jangan dipaksakan menggunakan kode akun salah, yang akan berpotensi menjadi temuan. Jadi lebih baik kita melakukan permohonan kode akun yang sesuai berdasarkan aturan yang sudah kita buat. Oke, artinya ada ruang gitu ya Pak ya buat mengusulkan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Betul. Artinya ini perlu juga peran aktif dari SKPD-nya juga ya gitu Pak ya buat mengusulkan, dan mungkin kita sebagai TAPD gitu, bagian dari TAPD yang akan membantu mengasistensi dan memfasilitasi gitu ya Pak ya. Betul, Mas. Pak, ini sangat penting buat teman-teman yang ada di Jakarta mungkin ya, mungkin ya Pak ya, Jakarta mungkin ya selaku fungsinya gitu ya. Iya nih buat teman-teman penyelia ini mungkin menjadi paham buat kita masukkan kepada SKPD-nya nih, terutama tadi ya Pak ya, SKPD yang sering disebutkan tadi ya. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Lugo, Bapak narasumber kita atas pertanyaan pertama tadi yang luar biasa tadi kata Pak Lugo. Kita pertama nih, semangat. Kemudiannya jadi siapa? Saya sendiri ya, alhamdulillah saya beruntung hari ini. Ya terima kasih juga. Berikutnya ada dua kesempatan nih, silakan. Dua kesempatan ya Pak. Mungkin di Zoom. Baik. Ini banyak banget. Di Zoom ada 585 mata memandang yang ingin bertanya nih Pak. Di ruangan itu ada 790. Ini gimana Pak? Supaya mungkin kita berikan kepada Bapak moderator buat moderator. Saya moderator sendiri ya. Mungkin saya sendiri yang akan memilih gitu ya Pak. Silakan Mas. Pak, baik, kepada Bapak Pidi, alhamdulillah nih dapat pertanyaan kita. Tepuk tangan buat Bapak Pidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya katanya nih, cuma mau reminder aja mumpung masih live gitu kan, kepada seluruh ini di luar BPKD, cuma reminder jangan lupa. Yang pertama, pastikan sudah terdaftar menjadi anggota komunitas. Satu. Penting, satu. Kedua, nanti harus mengakses materi koin BPKD. Kemudian yang ketiga, pastikan juga mengikuti agenda koin BPKD. Dengan cara apa? Yang hadir di sini silakan foto timestamp yang hadir di lokasi acara koin BPKD. Acara berlangsung ya Pak ya. Acara berlangsung. Kemudian
Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom, silakan tangkapan layar ataupun screenshot open cam. Jadi kelihatan muka Bapak Ibu semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Jangan lupa tuh Jadi ya, reminder ini. Terus penutup pantun nih buat moderator dan narasumber. Wah, alhamdulillah kita dapat siap. Sebelumnya nanti close dulu nih narasumber dan moderator punya moderator dari Ngadem, acara Ngadem, moderator dari Kopi Sedap, sekarang ada moderator dari Kopi dan ini salah satu talenta-talenta terbaik yang ada di BPKD. Ini ya ada bakat-bakat terpendam. Kemarin juga fashion show juga seperti itu. Waktu untuk moderator dan narasumber. Koin BPKD selalu eksis. Ambil kompetensi biar kagak keder. Dipandu moderator yang kerennya sudah hampir habis dan narasumber yang mulai. Mantap sekali. Satu lagi Pak Pandu sebagai penutup, mas moderator celananya kedodoran. Materi koin padat dan berisi. Yuk kita cermat kelola anggaran, kode akun tepat sesuai. Terima kasih itu aja aktivitasnya buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu secara langsung maupun visual. Terima kasih Pak Eli atas remindernya buat kita semua. Jangan lupa nih, jangan sampai ilmunya dapat, tapi presensi kita lewat nih. Jangan sampai seperti itu tuh, karena fokus dan asik mendengarkan materi ini sampai terlena seperti itu ya. Mungkin mulai langsung dari sekarang yang di ruangan silakan bersuah foto dengan timestamp tadi, jangan lupa. Fotonya. Oh gitu ya. Boleh ambil bagian depan sini. Angle-nya saya agak kanan gitu ya. Nah ini terus kita sebagai ini mau nanya nih Pak Bibi, kalau yang di depan sebagai petugas, oh udah apa nih berarti Pak? Oh, nih, berarti privilege kita ini Pak ya. Alhamdulillah ya. Oke. Nih yang di Zoom jangan lupa tadi di open cam nih Bapak Ibu, kita tampilkan bahwa semangat kita, senyum kita hari ini yang terbaik nih ikut di koin ini. Terima kasih tadi arahan dan masukannya serta remindernya Bapak Biki. Mungkin selanjutnya untuk yang menanya pertanyaan nih. Oke, tadi kan sudah secara ini ya Pak ya. Udah saya yang bertanya tadi kan yang secara langsung. Di Zoom mungkin nih Pak. Teman-teman udah banyak banget di tangannya udah ada 290 nambah lagi nih Pak dari 100 tadi. Iya. Mungkin yang Zoom Ibu operator bisa dipilih yang ingin bertanya. Udah turun. Sudah tuh. Sampai bingung ya Bu ya milih banyak. Kalau mungkin Bu ada mungkin di kolom saya. Oh belum. Oke baiklah. Sambil Ibu operator memilih pertanyaan yang terpenting, ini kita yang langsung nih Pak. Narasumber boleh ya? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita berikan waktu dan kesempatannya. Narasumber mana? Duduknya baik-baik. Ya, silakan Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas. Mungkin berdiri Pak supaya semuanya mengenali Mama mungkin juga. Oke, nama saya Anwar, saya dari bidang akuntansi. Terima kasih Pak. Temannya narasumber. Mas banget ya. Teman banget kita. Nah, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa.
Permen 590 maupun ini. Karena memang yang sampai ini kami tahu kadang-kadang itu kan by request ya, kita ke Kemendagri, kita request bersurat, kemudian mereka membuka forum diskusi, memberi tanggapan. Nah, apakah dari Kemendagri sebenarnya sifatnya nunggu request saja atau secara reguler mereka melakukan inventarisasi? Tentu bukan dari kita saja ya, dari pemerintah daerah yang lain juga dinamikanya kurang lebih juga sebenarnya sama. Kemudian selain ke Kemendagri, memang induk kita Kemendagri, apakah teman-teman anggaran ketika melakukan penilaian, penelitian atau apapun terkait dengan kode rekening itu ada mengambil referensi lain di kementerian, misalnya di Kementerian Keuangan. Karena Kementerian Keuangan ini kan lumayan settle di dalam berbagai macam urusan keuangan. Apakah kita ada hubungan ke sana atau tidak selama ini? Itu pertanyaan pertama. Jadi berhubungan dengan yang Mas Indra sampaikan tadi. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua itu kalau tadi yang disampaikan kesesuaian anggaran, kesesuaian kode rekening anggaran itu kalau saya coba tangkap itu hubungannya dengan barang milik daerah tadi. Kelihatannya stressing point-nya ada di sana. Bagaimana ini kemudian di aset tetapnya menjadi tidak sesuai, persediaannya salah catat dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kesalahan kode anggaran juga ada terjadi di luar konteks anggaran di daerah? Oke. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Jadi pertama tadi yang berkaitan dengan pengusulan kode rekening, gitu ya. Yang kedua tadi dengan studi kasus yang lain ya, yang lebih barang milik daerah, yang lebih beragam gitu ya. Oke, baik. Bagaimana Pak? Belajar jawabannya? Mantap sekali nih, narasumber kita memang berkompeten nih. Tepuk tangan nih buat yang penanya dan yang jawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali dari sahabat saya ini. Ini bestie jadi ya Pak gitu. Teman uji teman gitu ya. Memang pertanyaan dari Mas Arwan ini sangat relevan ya dengan apa yang kita alami sekarang baik di KPD lain maupun jadi memang sejauh ini Mas Anwar, mekanisme yang dilakukan oleh daerah dalam mengusulkan permohonan kode akun baru ke Kemendagri ini sejauh ini masih berdasarkan usulan masing-masing. Sepengetahuan kami belum ada mekanisme rutin yang formil Agri membuka ruang daerah dalam mengajukan usulan kode rekening. Yang kita lakukan adalah kita bersurat sesuai kebutuhan pada saat memang kita membutuhkan kode akun tersebut. Namun hal ini merupakan masukan bagus, kita bisa mengkoordinasi nanti Mas ke Kemendagri supaya mungkin nggak sih kalau misalnya fase tersebut bisa disediakan oleh Kemendagri sehingga nanti lebih sistematis gitu proses usulan kode akun baru yang dilakukan oleh daerah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan kesesuaian penggunaan kode akun, apakah hanya Kemendagri yang memiliki kepentingan atensi? Karena memang sejauh ini yang memberikan persetujuan evaluasi atas APBD di daerah kan Kemendagri Mas ya. Sekarang mungkin kita bisa sampaikan bahwa selain dengan Kemendagri kita juga koordinasi Mas dengan Kementerian Keuangan untuk kesesuaian dengan KPPK gitu. Namun KPPK ini kan melihat dari program kegiatan yang dilakukan oleh daerah, apakah memang sesuai dengan kebijakan ekonomi makronya pemerintah pusat gitu, tidak spesifik ke kode akun yang digunakan gitu. Jadi sejauh ini induknya daerah ini kan Kemendagri dan mereka yang melakukan assessment dan evaluasi atas penggunaan kode akun pada proses penyusunan APBD di daerah gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih selain kesalahan kode akun yang pengaruh ke BND gitu? Sebenarnya ada Mas, gitu. Ada selain dari yang kesalahan
terkait pengaruh ke BND baik itu hasil tetap ataupun persediaan itu ada. Itu salah satunya adalah kode akun dari LHP 2024 itu penggunaan kode akun untuk pos BOP di dinas pendidikan. Nah itu ada. Eh, Kemudian juga apalagi ya yang saya agak lupa. Tapi memang ada mas selain dari aset tetap ataupun persediaan. Sejauh ini memang yang paling banyak temuannya di sana karena memang mungkin concern dari pemeriksa BPK terhadap materialitas itu masih besar di eh, kode akun untuk BND baik itu aset tetap apa ataupun persediaan gitu. Jadi tapi selain itu ada dan itu bisa kita proses tidak lanjut supaya tidak menjadi temuan berulang di masa yang akan datang. Baik, demikian Mas Bambang. Atau tadi sudah disampaikan bahwa jawaban atas pertanyaan Bapak Anwar tadi yang jawaban pertama tadi ya Pak ya, mungkin saya ini kembali bahwa memang dari Kementerian Dalam Negerinya juga belum ada mekanisme secara khusus gitu ya Pak ya mengatur untuk pengusaha pada rekening, tapi bisa dilakukan dengan kita berkoordinasi itu ataupun dengan instansi yang vertikal lainnya. Yang kedua tadi bahwa memang ada ternyata contoh yang di jenis belanja lain yang selain BMD itu memang ada dan menjadi temuan juga itu ya Pak ya dalam tahun sebelumnya gitu. Baiklah, sudah terpuaskan nih Pak temannya ternyata Pak. Wah, BMD-nya atas jawaban dari Bapak narasumber kita gitu. Selanjutnya kita berikan kesempatan lagi untuk menanya nih. Ini satu saja gitu Pak ya. Ini satu yang beruntung nih. Di Zoom, Pak Ibu Operator, bagaimana? Masih kebingungan? Oh, ini ada request di bagaimana yang di Zoom mungkin ada pertanyaan yang mengganjal apa? Karena kita di wilayah juga, jadi teman-teman di wilayah kita di Mas Tuban kita juga ada bidang anggaran gitu ya Pak ya, yang menjadi penyelia anggaran di Pemprov DKI ini. Nah, mungkin dari teman-teman itu ada banyak juga gitu ya Pak ya. Cuman kayaknya ini Pak masih bingung nih operator kita. Cukup jelas mungkin ya teman-teman di wilayah juga karena narsumnya menyampaikan mungkin gamblang dan sangat jelas mungkin tanpa pertanyaan pun mereka udah ini ya Pak. Yang di ruang interaksi secara langsung apakah ada yang ingin? Alhamdulillah. Ibu Mia Pak, diizinkan Pak bertanya. Mungkin mohon dibantu Ibu, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mia dari bidang anggaran Kesra Perekonomian dan Keuangan. Pertanyaannya, tadi kan sudah disampaikan untuk kesalahan kode akun yang itu berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ya, dan juga akan berakibat adanya temuan BPK. Dan ini akan menimbulkan masalah administratif atau berdampak strategis untuk realisasi program. Nah, untuk pertanyaannya, jika ada temuan BPK ini, apakah ada mekanisme sanksinya? Lalu sejauh mana peran inspektorat atau APIP di Pemprov DKI dalam melakukan deteksi dini atas kesalahan kode akun agar tidak sampai ada temuan BPK? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa nih pertanyaannya nih. Tepuk tangan dulu nih, mungkin tepuk tangan nih teman-teman. Bapak, narasumber bagaimana Pak? Sudah ada jawabannya nih? Ini kalau misalnya kesalahan kode akun jadi temuan BPK ya kan nanti pengaruhnya ada sanksinya apa nggak sih di BPK? Jadi memang kesalahan kode akun ini bisa kita lihat seberapa besar dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah mas. Itu dampaknya betul. Kalau proses bahwa misalnya nih mas
tadi ada contoh tuh ya, harusnya belanja modal, tapi dicatat belanja bagas. Apa mekanisme pembetulannya nih, gitu kan? Itu kan efeknya nanti di laporan keuangan, aset nggak kecatat, under CT, kemudian potensi loss atas si pengawasan terhadap barang yang tidak tercatat dikit bisa terjadi. Maka kemudian apa nih gitu yang bisa dilakukan untuk ngebenerin itu dulu gitu. Tapi kalau bisa dibenerin, nanti temuan BPK sifatnya administratif atau teguran supaya nanti kita lebih aware dalam proses penyusunan APBD ke depan, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan. Itu bisa dilakukan proses koreksi pada jurnal penyusunan laporan keuangan, Mas. Gitu, sebenarnya kalau sudah dilakukan koreksi laporan keuangan, maka kemudian akan kesalahan yang tadi terjadi bisa diperbaiki. Oke, baik. Tapi ada juga misalnya kita ngasih hibah, Pak. dicatatnya belanja barangnya, ternyata temuannya nggak sesuai dengan administratif, Mas. Aturan. Betul, kita punya Pergub 27, ya kan, dan bansos yang di situ sangat ketat, Mas, aturan pemberian hibah gitu. Sehingga kalau kode akun yang dipilih akun belanja bagas, maka bisa lebih luas akses dari penilaian pemeriksa terhadap kesalahan penggunaan kode akun tersebut. Bisa jadi ada kerugian daerah, penyalahgunaan wewenang, perlu dilakukan pengembalian karena dia nggak sesuai dengan Pergub 27. Nah itu bisa terjadi gitu. Sehingga efeknya jadi TGR. Bukan ganti rugi gitu ya Pak ya. Jadi memang kita lihat dulu seberapa besar dampak dari kesalahan penggunaan kode akun ini terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oh seperti itu ya Pak. Nah, kemudian ada nggak sih peran inspektorat Apip yang tadi itu tadi untuk mencegah supaya penggunaan kode akun ini bisa tepat sasaran? Jadi sebenarnya Mas Indra, kalau kita nyusun APBD ini ada proses review, Mas Indra. Review yang dilakukan oleh Apip di fase kuah. Udah di fase kuah udah ada. Di fase kuah, bahkan di APBD juga sudah dilakukan. Jadi di sana nanti saringan pertama setelah SKPD dan TAPD itu ada inspektorat gitu. Nah, harapan kita semakin banyak pihak yang melakukan pemeriksaan dan review, semakin kecil kemungkinan salah yang akan terjadi, Mas. Oh, karena udah banyak prosesnya. Jadi ya mudah-mudahan semakin ke depan proses penyusunan APBD di DKI semakin baik, Mas. Amin. Ya rabbal alamin. Coba tangan nih. Itu ya. Udah sampai ya teman. Sudah. Baik, Bu Mia, tadi jawabannya bagaimana dari narasumber? Sangat lempeng, sangat mudah dipahami bukan? Oke. Selanjutnya mungkin ada dua lagi. Barengan boleh nggak Pak? Boleh Pak. Barengan. Mengingat waktu kita gabung aja ya Pak ya. Jadi satu lagi nih pertanyaan nih. Karena berhubung Bapak narasumber kita yang berbaik hati memberikan satu pertanyaan lagi. Kesempatan tidak silakan Bapak Agus untuk memberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari desa, izin bertanya Mas Indra, tadi kan terkait ke penggunaan kode rekening ya. Nah, gimana sih tips and tricksnya biar penggunaan kode rekening ini tepat sasaran? Apakah ada ke depannya ada pengembangan secara otomatis gitu? Itu ada. Mungkin dari Pak Sugeng dari tambahan. Gabung aja mungkin. Nah, satu mic berdua gitu. Jangan. Silakan. Izin Pak narasumber dan Mas moderator sekedar menambahkan pertanyaan dari Mas Agus tadi. Selain kita mengacu kepada SSM yang per 27 sebagai panduan, mungkin ada kiat-kiat dari teman-teman di bidang anggaran kesal yang mungkin bisa disampaikan atau dari Bapak narasumber memberikan tambahan
tips dalam melakukan mitigasi terhadap kesalahan kode rekening dilakukan oleh teman-teman SKPD. Mungkin itu tambahan Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Harga dan Bapak. Kenapa Bapak kasih satu pertanyaan? Ya kalah kali ini langsung 2 kali itu lah. Alhamdulillah Pak antusiasme dari dari audiens kita itu tinggi begitu ya Pak ya. Tadi pertanyaannya ada 2 Pak. Bagaimana langsung mau dijawab? Ya, benar. Jangan Pak. Ada yang Bapak ya, Mas Agus, Mas Hari, ada nggak sih tipsnya nih gitu kan? Kemudian ada nggak otomatisasi? Itu Pak, betul. Gitu, Mas. Jadi memang Mas Indra dan teman-teman semua dalam penyusunan APBD ini kode akun yang digunakan ini banyak sekali Mas. Banyak sekali. Satu aktivitas bisa terdiri dari beberapa kode akun, ya kan? Kemudian satu SK bisa terdiri dari beberapa aktivitas. Satu kegiatan beberapa SK dan begitu naik sampai ke program. Jadi bisa dibayangkan berapa keterlibatan kode akun yang digunakan pada satu APBD DKI Jakarta. Ratusan mungkin ribuan ya Mas Indra ya. Terakhir kita lihat itu tuh 300.000 Pak. 300.000 yang harus diselia dan mitigasi sama teman-teman TAPD gitu kan. Penyemangat penyetiaan kita. 300.000 300.000, Pak. itu jumlah yang sangat besar. Sangat besar Pak. Dan sepertinya kalau kita lakukan secara manual agak sulit ya. Agak sulit gitu. Sehingga kemudian kami mencoba mencari bagaimana ya kalau bisa diotomatisasi paling tidak untuk program kegiatan yang sebenarnya kita bisa keragakan, kita bikin template nih untuk awal sebagai prototipe kita menggunakan artificial intelligence dalam proses asesmen penggunaan kode akun yang tepat. AI itu udah ada, AI gitu Pak, udah ada Kita ke situ. coba mengembangkan ke arah sana untuk program kegiatan yang memungkinkan untuk di template Mas. Oke, sangat canggih tepuk tangan dulu nih. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan terus berkembang kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa ditambah. Tapi sebelum itu bisa kita lakukan, karena proses pengembangannya juga tidak sederhana Mas Indra, maka perlu ada tips yang dilakukan oleh SKPD supaya meminimalisir kesalahan pemilihan kode akun. Gitu. Yang pertama adalah SKPD harus paham betul sebenarnya program kegiatan apa sih yang mereka mau lakukan. Mereka mau bikin apa? Tahu secara ini gitu ya Pak. Ada kerangka acuan kerjanya. Sehingga nanti dari sana teman-teman SKPD bisa mengejawantahkan program kegiatan yang akan dilakukan serta tujuan indikator yang dicapai ke kode akun yang akan digunakan. Jadi realisasikan sebagai tadi ya Pak. Sehingga kalau kita tahu kita mau bikin apa, tujuannya buat apa, indikatornya bagaimana, insya Allah kode akun yang kita pilih nggak akan salah. Terus juga jangan sungkan-sungkan koordinasi dengan teman-teman di bidang anggaran BPKD atau bidang lain yang mungkin bisa memberikan saran melalui diskusi atas pemilihan kode akun yang kalau masih bingung. Jadi kan kita mau pakai ini benar apa enggak, ketentuan seperti apa gitu. Jadi memang kalau dari SL tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan itu juga menjadi pertimbangan SKPD untuk memilih kode akun yang tepat. Sudah ada di situ sebenarnya tipsnya tadi ya Pak. Karena selain kita ngerti kita mau bikin apa, KK-nya ada, SD tadi sebagai panduannya. Tuh, mungkin demikian Mas Indra. Waduh, mantap sekali tuh.
Jadi kita di sini sudah mendapatkan bayangan bahwa di dalam proses penyusunan dan penggunaan kode pelajar ini akan ada ini AI gitu ya. Jadi ini bukan program baru yang memang mungkin dinanti-nantikan dari teman-teman, khususnya teman-teman SKPD dan penyedia untuk sebagai alat bantu gitu ya. Oke. Jadi terus ada AI, terus sudah ada yang namanya SE tadi. Tipsnya juga sudah dikasih sama Bapak tuh bahwa memang kalau kitanya tahu apa yang mau kita kerjakan, pasti mudah memilih yang itu. Dengan apa? Dengan berpedoman kepada SE tersebut. Nah nanti kalau masih bingung, dikonsultasikan gitu ya Pak, dikonsultasikan kepada teman-teman bidang anggaran maupun bidang-bidang terkait yang mendukung ya Pak ya buat penguatan pemilihan jenis belajar tersebut. Begitu Bapak Ari, Bapak Agus, bagaimana ini pertanyaan sudah terjawab? Alhamdulillah. Terpuaskan, cepat puas nih berdua ini ternyata. Ya, baik. Selanjutnya sudah selesai bertanya, sudah lengkap menjawab. Mungkin dari Bapak Ibu BPSDM yang hadir di tengah-tengah kita maupun di Zoom dapat memberikan arahan dan masukannya terkait dengan pertanyaan ini. Waktu dan tempat, silakan. Oh ya, ada Ibu Helena dan Ibu Ratnasari yang hadir di Zoom ya. Halo. Udah ada nih beberapa data di stage. Ada suara? Eh, boleh saya memberikan apresiasi, Pak? Bagaimana? Ada suara? Apresiasi. Oke. Mantap. Izin Ibu belum terdengar secara jelas sih di ruang. Oh, enggak. Ini Dari sudah? teknik. Halo? Oh iya Bu. Bisa kedengaran? Siap terdengar jelas Bu. Oh iya, iya. Iya. Eh, bentar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dwi Sukowasono selaku narasumber ya Pak. Dan Mas Indra Harmen selaku moderator yang luar biasa. Ya. Jadi pertama-tama saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada COP Coin ya yang saya lihat telah membawa suasana kegiatan COP ini fun ya. Saya aja mau ketawa melulu tadi, apalagi waktu dengar yang siapa bertanya duluan dapat hadiah. Saya mau nanya duluan tadi supaya dapat hadiah, nggak taunya yang nanya duluan moderatornya. Tapi ini bagus sekali ya. Jadi memang diharapkan dalam kegiatan COP itu jangan terlalu kaku, jangan terlalu formal seperti itu ya. Jadi bagus ini, fun. Kemudian yang hadir juga banyak, 178 saya lihat ini. Kemudian tema yang dibahas juga menarik ya. Pasti menarik karena memang keuangan ini kebutuhan semua orang ya Bapak Ibu. Dan tema yang diangkat ini saya lihat sangat relevan dengan eh, tugas BPKD ya. Nah, selamat untuk COP Koin ya. Nah, di sini saran saya ya satu, kalau bisa setiap kegiatan COP dilakukan evaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana kepuasan peserta terkait manfaat yang dirasakan dari kegiatan COP.
Kemudian juga untuk mendapatkan feedback Bapak Ibu. Feedback kira-kira untuk ke depan tema-tema apa yang perlu dibahas lagi. Jadi bisa saja tema yang sekarang ada kelanjutannya gitu. Jadi tidak terputus. Kalau yang bagus itu temanya terus ada berkesinambungan. Ya, Eh, mungkin itu saja dari saya. Kita beri aplaus untuk COP Koin yang luar biasa, terutama Bapak narasumber yang saya lihat benar-benar menguasai substansi ya, dan juga kepada Mas Moderator. Ya, ditunggu hadiahnya. Terus semangat ya Bapak Ibu mengembangkan eh, COP ini karena memang kita harapkan eh, BPKD ini bisa menjadi organisasi pembelajar. Jadi di mana saja, kapan saja para peserta itu semangat untuk belajar, termasuk melalui kegiatan-kegiatan COP. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih dari Ibu mewakili BPSDM atas masukan dan apresiasinya terhadap kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya telah hadir di tengah-tengah kita juga Ibu Wakil. Mohon perkenan arahannya atas kegiatan hari ini ataupun masukan terhadap kita semua. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Helena atas arahannya. Iya Teman-teman, Bu Fatimah. Sukses selalu Bu. ya, Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama mendengarkan tentang anggaran ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang pengelolaan keuangan dimulai di BPKD itu dari penganggaran Bu sampai ke pertanggungjawaban. Nah, kalau perencanaannya kan adanya di Bapeda. Nah, hari ini kita berbicara tentang penganggaran. Saya harap diharapkan teman-teman yang hadir di sini ini tuh bisa mengetahui tentang pengelolaan anggarannya, Bu. Jadi jadi bisa mengetahui BPKD secara keseluruhan, dimulai dengan penganggaran nanti ke depan nanti kita berbicara tentang tata usaha dan kemudian berbicara tentang pertanggungjawaban. Jadi secara terus-menerus kita akan belajar sama-sama, bukan hanya misalnya berhenti anggaran di sini tentang yang tadi dibicarakan oleh Pak Mas Suko, menarik sekali yang dibicarakan oleh Mas Suko, juga apa tuh eh, di BPKD ini kita sama-sama semua belajar Bu. Sebenarnya kita bukan hanya pada saat hari ini kita belajar tentang koin yang itu komunitas inovasi keuangan saja, tetapi di BPKD itu setiap bidang harus bisa menyiapkan stafnya ataupun kasubid untuk berbicara di forum yang diadakan di BPKD. Kalau yang kopi sedap kan itu bisa orang luar, bisa juga dari BPKD. Tetapi ada forum yang hari Rabu ini kita mengadakan 2 minggu sekali, bukan hanya koin, tetapi acaranya ngadem. Jadi Oh, luar biasa. ngadem itu, jadi di situ kita bertemu sama-sama untuk belajar tentang pengelolaan keuangan. Jadi udah diadakan sampai ke berapa tuh Mas yang ngadem itu? Jumlahnya Episode episode berapa? 80 kurang lebih Bu. 80 ya. 80. Jadi BPKD itu jadi staf kadang-kadang yang tampil, kadang-kadang kasubir. Jadi membicarakan tentang pekerjaannya Bu. Iya, iya, iya. Jadi kita terus yang bidang lain agar mengetahui BPKD itu apa gitu. Jadi mengetahui oh bidang ini begini. Jadi ketika mereka jadi diharapkan ketika tampil sebagai BPKD kalau kita rapat di SKPD lain kita mewakili BPKD jadi kita tahu
tentang BPKD secara keseluruhan, bukan keseluruhan. hanya bidangnya saja. Maka kami membuat beberapa forum, diantaranya Ngadem dan Poin ini, gitu Bu. Gitu. Nah, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya di pagi ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Mas Suko pagi ini ya, terima kasih Mas Suko. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu buat kita semua sehingga kita mengetahui pekerjaan BPKD secara keseluruhan. Demikian, terima kasih juga ke Bu Helena atas kehadirannya. Ya, Indra, makasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima BPKD kasih. jaya terus, Bu Fatimah. Siap, jaya Mantap. terus. BPKD lebih dari biasa, Bu. Ada Iya. itunya. Oh, BPKD ada super. itunya ya. Artinya Oh, BPKD mantap, mantap. super, Pak. aplaus dulu nih buat Bu Iya. Wakil dan Bu Elena yang sudah memberikan arahan dan masukan terhadap kegiatan kita pada pagi hari ini, bahwa memang tadi ya Pak ya, alhamdulillah bahwa audiens kita baik di hadir secara langsung maupun ini tersampaikan gitu ya Pak ya, bahwa memang ada materi-materi yang memang relevan ternyata gitu Pak dari yang disampaikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Fatimah selaku Wakil Kepala Badan BPKD atas masukan dan arahannya terhadap kegiatan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya dari konsultan perwakilan dari PT Madep mungkin bisa memberikan. Sebelum konsultan, boleh Ibu Ratna. Ini Oke. andalan kami kalau cerita tentang keuangan. Oh baik. Izin Bu Ratna bisa memberikan Ibu. ininya Bu. Ratna Silakan, Sari. Bu Ratna. Mohon izin Ibu Ratna sedang dipanggil PT, mungkin dengan langsung ke PT Madep. Oh iya. Oke, baik. Nanti bisa mungkin selanjutnya dari konsultan PT Madep diperkenankan waktu dan tempatnya. Bagaimana Ibu Operator, apakah sudah ini? Dari perwakilan konsultan PT Madep, waktu dan tempat kita persilakan. Belum terdengar ya, Ibu? Belum ada suara nih, mungkin masih ke unmute. Dari situ ya Bu ya, belum ada suaranya. Oke, mungkin sembari menunggu dari Bu Ratna dan PT konsultan perwakilan tadi, ada kata-kata hari ini kali mungkin dari Pak Suko nih. Kata-kata hari ini mungkin yang bisa memberikan closing statement untuk peserta audiens. Silakan. Baik, Mas. Terima kasih Mas Indra, moderator kita yang sangat baik hari ini. Setelah tadi kita melakukan diskusi terkait penggunaan kode akun yang tepat, harapan kami bahwa ini bisa menjadi pengetahuan Mas bagi teman-teman di SKPD OKPD dan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk dapat mengetahui urgensi dari penggunaan kode akun yang tepat pada proses penyusunan APBD. Karena ternyata kalau tidak tepat penggunaan kode akun, eksesnya seperti yang tadi kita sudah bahas bersama, biasa. Impact-nya tadi ya Pak. Impact-nya cukup besar, sehingga harapannya ke depan kesalahan penggunaan kode akun pada proses penyusunan APBD bisa kita kurangi, serta pengelolaan keuangan daerah pada Pemprov DKI Jakarta bisa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat diandalkan, sehingga memberikan efek positif kepada stakeholder dan masyarakat DKI Jakarta. Mungkin demikian Mas. Mantap sekali nih. Tepuk tangan buat closing statement dari narasumber kita, bahwa memang tadi sudah dijelaskan ya Pak ya,
bahwa itu salah satu mendukung visi misi daerah dan khususnya di BPKD bahwa mewujudkan akuntabilitas, transparansi sama tanggung jawabannya tadi ya Pak ya. Baik, untuk Mohon selanjutnya, izin Mas Indra. iya Halo, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya Mas warahmatullahi Indra. wabarakatuh. Iya. Dan Ibu Ratna. Maaf. Iya, tadi Oke, saya baik, Ibu agak Ratna, waktu dan tempat dipersilakan. ya izin ya Bapak Mas Indra dan Bapak narasumber. Kalau tadi mungkin tidak terdengar ya pas lagi diberi kesempatan. Saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa untuk BPKD, terutama narasumber kita Bapak Dwi Sukowasono luar biasa dan moderator hebat kita. Pokoknya COP BPKD luar biasa, intinya itu. Tapi saya nggak mau kalah sama Mas moderator ya, ingin berpantun sedikit boleh? Silakan Bu, dengan senang hati. Oke. Karena kita DKI Jakarta ya, jalan-jalan ke Monas sore hari. Cakep, boleh cakepnya ya. Tak lupa mampir ke Kota Tua. COP BPKD emang keren sekali. Membangun Jakarta dengan tata kelola yang jujur dan terbuka. Wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi saya menyimak tadi luar biasa sekali paparan dari Pak Dwi dan juga dari BPSDM ada masukan yang jelas apresiasinya dari kami COP hebat ini terus berkembang ya, terus diberikan ruang untuk berkolaborasi dengan berbagai unit di dalam internal organisasi maupun di luar organisasi. Mungkin lintas bidang nanti mulai ada gerakan COP yang lebih berkembang ya. Kemudian kalau kita lihat KM, aset pengetahuan yang ada, ini pasti sudah diidentifikasi sesuai kebutuhan ya. Karena tadi Bu Hana bilang masalah uang semua orang pasti tertarik gitu ya, tetapi apalagi untuk pemerintahan DKI. Kemudian pengumpulan pengetahuannya juga sudah terlihat ya bahwa ada dokumen-dokumen yang mendukung terutama materi yang disampaikan. Nah, untuk penyimpanan ini perlu juga dibuat dalam bentuk database dan alhamdulillah itu juga sudah dilakukan oleh BPKD. Dan yang keempat siklus dari KM ini adalah berbagi. Nah, mungkin saran dari kami konsultan Madab adalah bagaimana berbaginya membuatkan video-video inovatif yang mengandung pesan-pesan sehingga lebih mudah diserap topik-topik yang akan diberikan selanjutnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti di TW4 kami sudah bisa melihatnya video-video edukasinya yang luar biasa dan berharap juga siklus KM ini di pemanfaatan ini dapat dimanfaatkan dan diakses dengan mudah oleh para anggota COP. Barangkali itu ya masukan dari kami Mas Indra ya dan Pak Dwi. Terima kasih banyak untuk ruang dan waktunya. Barangkali kita bisa bertemu di TW berikutnya. Terima kasih. Saya Ibu Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yosi atas masukannya dan apresiasinya kepada kami atas kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih tuh banyak. Ternyata dipuji Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang tepat artinya Ibu ya kita menampilkan narasumber pada pagi hari ini. Baiklah. Mbak Ratna kayaknya sudah masuk. Oh, Bu Ratna. Asli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya terdengarkah? Terdengar. Oke, terima kasih Mas Indra dan Pak Suko dan rekan-rekan dari BPKD. Izin, tadi udah tak angkat tangan aku bertanya, tapi aku pegel, aku turunkan lagi. Dicuekin sama Mas Indra, ya sudahlah aku turun. Pegangannya aku dari awal ya pula yang ambil begitu kan ya. Tapi nggak apa-apa. Ini subhanallah ya, materi yang ini memang dinanti-nanti. Tapi saya juga melihat audiens tadi ya. Kayaknya belum merata dan banyak adalah ya. Saya tidak bisa bicara, ada beberapa OPD yang suka mengabaikan kode rekening. Bukan mengabaikan, artinya
Ya tadi tuh yang dibilang sama Pak Suko, ngambil kode rekening orang, atau ya sudah orang kode rekeningnya itu dan tidak ada upaya. Nah ini benar tadi yang sama disampaikan Mbak Yosi, Bu Yosi ya dari PT Madep. Kalau bisa nanti pemaparannya nanti bisa disebarluaskan dalam bentuk infografis dan bagaimana caranya. Nanti juga benar yang dikatakan Bu Helena, ada monitoring dan evaluasinya. Nanti ke depannya terima kasih kepada pimpinan BPKD Pak Michael, Bu Fatima, Pak Iwan Taruna, dan rekan-rekan semuanya. Nanti dari hasil evaluasinya ini mau diapain nih OPD-OPD yang tanda kutip nanti ada kurun waktunya misalnya saja yang masih bandel. Nah, itu juga boleh apakah nanti dibantu ada pembelajaran dan lain sebagainya. Di COP ini kan artinya kita semua bisa belajar. Itu sih. Terima kasih banget BPKD, sukses selalu. Terima kasih ya Mas Indra. Terima kasih juga Ibu Rana, terima kasih atas Tuh kan teman masukan. aku makanya aku izin Mas Indra. Ini aku nggak mau ngomong kenapa? Kebanyakan teman BPKD nih langsung tuh WA ke saya. Widih, ada apa Bu? Wah, itulah makanya mendingan saya Ayo oke nanya aja gitu. sekalian. Berapa Udah nanya nanya. sekalian? Apa ya Teteh? Naon? Nah, Sari punten, nanya juga punten. Bu Fatima sekalian. kok jadi Teteh kecelepetan. Aduh ya Allah. Ayo nanya sekalian kan tadi katanya udah present. Ya, Nya, mohon. mau nanya apa? Nanya, kan banyak unit itu teh yang nggak tahu. Bu, emangnya bisa kode rekening kita nambahkan gitu ta. Padahal mah yang tahu saya Ini jadi Bahasa Indonesia. Eta loadingnya, punten bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Gini. Jadi gini, memangnya bisa. Memangnya bisa menambahkan kode rekening begitu. Nah, bisa. Yang tahu kebutuhan kode rekening dan barang-barang apa saja yang dibutuhkan itu adalah unit. BPKD itu di atas. Masa ya BPKD seperti ahli nujum yang harus tahu semua unit-unit yang ada di bawahnya. Subhanallah saya bilang begitu. Nah, ini dia nih teman-teman itu seperti kayaknya ada juga OPD-OPD yang seperti katak dalam tempurung. Ikro untuk dasar hukum saja, saya kemarin juga lihat itu, laporan keuangan itu masih menggunakan, maaf ya, PP 58, padahal PP 58 itu teh sudah dikubur. Kan begitu. Itu banyak yang masih nempelin PP 58 terus Permendagri berapa 13. Nah, seperti itu. Nah, artinya seperti itulah Bu Fatima, untuk kode rekening ini penting banget. Kalau memang nggak butuh, Anda jangan pakai kode rekening orang. Habis adanya itu Bu, nanti akhirnya apa? Yang direncanakan A, ini masih ada seperti itu. Yang direncanakan A, dilaksanakannya B, SPJ-nya bisa A. Nah, kan bohong. Tidak berakhlak, tidak berintegritas, tidak akuntabel. Seperti itu, Bu. Itu aja, Bu. Setuju. Terima kasih Bu Rana. Terima kasih Bu Rana atas ininya penegasan dan menambah pengetahuan kita juga nih bahwa memang relevan banget nih Pak. Ternyata sampai Bu Rana pun ini menyoroti menyoroti. Bu Wakil tadi sudah menanggapi juga. Bagaimana dari Bu Wakil, apakah masih bisa kita mendapatkan arahan atau melangkah? Udah cukup. Baik, terima kasih Bu Wakil, Bu Fatima. Demikianlah mungkin ya kita mengingat waktu karena sudah hampir 3 jam kita bersama-sama pada hari ini. Udah mau menjelang zuhur juga, mau makan siang teman-teman. Oke. Selanjutnya kita closing statement sudah dari Bapak narasumber kita. Mungkin pantun closingan dari saya nih, karena saya hari ini lagi beruntung jadi penanya pertama. Waktu berlalu tak terasa cepat. Ilmu bertambah dalam, kebersamaan erat. Terima kasih atas semangat yang hebat. Jakarta makin hebat. Cakep, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa, mantap.
Terima kasih kepada para audiens, pihak yang terlibat atas terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas bimbingan dari Bapak Kepala Badan BPKD DKI Jakarta dan Ibu Wakil Kepala Badan BPKD DKI Jakarta serta Bapak Sekretaris Badan BPKD DKI Jakarta dan Bapak Ibu pendamping dari BPSDM sehingga mengawal sampai terselenggaranya acara pada pagi hari, acara poin kita pada pagi hari ini yang sukses dan sangat penuh semangat hari ini. Dengan demikian berakhirlah acara poin BPKD pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat kekurangan dan kekeliruan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan pekerjaan. Semangat untuk kita semua. Semoga hari ini menjadi awal semangat kita untuk menjalankan hari-hari berikutnya dan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi BPKD wabarakatuh. super. Terima kasih. Mantap. Makasih Mas Indra, izin dulu ya. Mas Indra, makasih. Mas Uto, Makasih Bu makasih. Helen.